Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kabar kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tapi yang ingin saya tanyakan kembali adalah bagaimana kabar mental dan pikiran kita hari ini? Masihkah tetap sejalan? Atau sedang seolah beradu? Merasakan dilema? Merasakan ada hal yang dipikirkan, tapi tidak bisa diungkapkan? Ada rasa dilema melihat kehidupan yang seolah begini-begini saja. Ada rasa kegundahan dalam pikiran melihat kehidupan yang seolah tidak ada perubahan. Seolah apapun yang dilakukan terlihat hanya sia-sia. Tidak menuaikan hasil atau tidak terlihat sedikit pun bagaimana ke depannya. Kemudian melihat diri dengan orang lain yang menghasilkan rasa membandingkan. Orang lain seperti sangat mudah mendapatkan apa yang dia inginkan, seolah baik-baik saja dan seolah bahagia-bahagia saja. Sedangkan kita di sini sedang beradu pikiran, sedang ingin marah, menangis, atau merasakan hal-hal yang lain. Di usia 20-an, perasaan dilema, rasa kegundahan soal pikiran dan hati kita selalu beradu, menyatukan pendapat, menyatukan perasaan agar tetap sejalan, merasakan agar hati kita merasakan ketenangan. Dan memang di usia 20-an ini yang dibutuhkan adalah sebuah ketenangan. Tidak seperti anak kecil yang ketika jatuh, dia hanya perlu menyembuhkan lukanya beberapa hari. Tapi ketika kita membutuhkan ketenangan, kita membutuhkan waktu untuk berhari-hari, untuk bisa berdamai dengan keadaan. Dan kadang, ada orang yang merasa ketika dia ingin menangis, ketika dia ingin mengeluarkan apa yang dia rasakan, banyak orang yang menganggap itu lebay atau itu sebuah kelemahan. Tapi bagi saya, itu adalah suatu kewajaran. Itu adalah bentuk pengakuan dirinya. Dia pun manusia. Wajar ketika kita ingin menangis, wajar ketika kita ingin mengakui apa yang kita rasakan. Kita manusia. Sangat wajar. Yang penting kita tahu batasan-batasan dalam mengeluarkan apa yang ingin kita sampaikan. Ketika kita harus menyendiri, tidak ingin berkomunikasi dengan orang-orang untuk berdamai dengan keadaan, untuk menetralkan perasaan dan pikiran kita untuk baik-baik saja. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa orang yang sedih adalah orang yang lemah. Orang yang ketika dia mengakui dirinya, dia orang yang lebay. Tapi itu sama sekali tidak salah. Dia hanya butuh seorang pendengar. Tapi kadang orang-orang ketika ada yang ingin bercerita, dia tidak mampu menjadi pendengar yang baik. Kadang ketika kita ingin mengeluarkan apa yang kita rasakan, ketika kita ingin bercerita, kita tidak butuh sebuah nasihat. Walaupun pada saat itu kita salah, kadang kita tahu kesalahan kita ada di mana, tapi kita ingin didengarkan. Ada orang yang peduli dengan kita. Tapi saya percaya bahwa teman-teman tidak akan mudah menyerah begitu saja. Ketika kita menangis, bukan berarti kita akan menyerah. Itulah bentuk upaya kita mengakui perasaan kita, mengakui bahwa kita juga manusia. Kita berhak menangis. Tapi yang perlu diingat adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menimbulkan rasa ketakutan dalam diri untuk memulai. Yang pasti jalan dan cerita yang dituliskan oleh Allah SWT itu jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Saya hanya percaya bahwa rencana kita, kehidupan kita sedang dipersiapkan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan mungkin memang di usia 20-an itu lebih banyak
lebih pasrah terhadap kehidupan. Mungkin juga banyak sekali keinginan yang ingin kita lakukan, tapi melihat keadaan yang realita yang seolah tidak memungkinkan, itu harus kita kubur dalam-dalam. Kita diam, tidak mengungkapkan itu kepada siapapun. Bukan tidak percaya kepada Tuhan, bukan tidak percaya kepada Allah, tapi kita melihat kenyataan dan beberapa faktor-faktor yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal itu. Kita sudah lelah untuk berharap, karena ketika kita berharap, kita sudah pernah dijatuhkan ke dalam dasar-dasarnya sebuah pengharapan, yaitu kecewa. Yang terakhir, jangan pernah takut untuk mengakui perasaan, dan jangan pernah merasa malu untuk mengakui perasaan. Di luar sana masih banyak orang-orang yang peduli dengan kita, masih banyak orang yang benar-benar tulus ingin menjadi teman kita, ingin mendengarkan kita, dan percaya saja bahwa hal-hal baik akan tetap bersama kita. Kita hanya perlu percaya dan melakukan usaha dengan semaksimal dan dengan cara yang lain lagi. Saya ingin teman-teman memeluk diri sendiri, tepuk pundak kita, dan katakan bahwa kita mampu melewati ini semua, bahwa kita tidak sendirian. Semua orang pasti merasakan fase-fase ini, merasakan butuh ketenangan, dan semoga kita tetap diberikan bahu yang kuat, diberikan keluasan hati, rasa ikhlas yang luar biasa dalam menerima segala ketetapan. Tetaplah menjadi pribadi baik dan tetap melakukan yang terbaik. Selama hal itu yang kita lakukan baik, maka hal-hal terbaik pun akan menjadi milik kita. Dan itu semoga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.